Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas masalah transportasi menggunakan metode NWJ. Nah, sekarang kita akan lanjutkan menggunakan metode inspeksi biaya terkecil. Jadi, dalam solusi persoalan transportasi tanpa ragu-ragu diperlukan inspeksi atau pertimbangan. Jadi, diperlukan inspeksi dan pertimbangan. Alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan terkecil atau biaya pengangkutan terendah. Jadi yang diawali, jadi kalau metode kemarin NWJ itu dimulai dari pojok kiri atas. Kalau metode inspeksi biaya terkecil ini dimulai dengan biaya pengangkutan yang paling kecil atau yang terendah. Sel dengan ongkos yang terendah ini diisi sebanyak mungkin dengan mengingat persyaratan dari kapasitas maupun permintaan. Kemudian beralih ke sel termurah berikutnya dan mengadakan alokasi dengan memperhatikan kapasitas yang tersisa dan permintaan antara baris dan kolom. Jadi inti dari metode inspeksi biaya terkecil ini adalah diawali atau dimulai dari biaya yang terkecil dahulu, kemudian setelah diperoleh antara kapasitas dan permintaan kita sesuaikan, barulah kita berangkat ke tahap berikutnya, yaitu kita cari sel dengan nilai yang terkecil lagi atau biaya yang terkecil lagi. Langsung saja di sini ada contoh dengan kasus yang sama seperti kemarin. Jadi kalau contoh itu kan yang mudah kan gitu ya. Nah, di sini ada soal seperti kemarin, masalah seperti kemarin, tetapi di sini kita selesaikan menggunakan metode inspeksi biaya terkecil. Nah, di sini ada asalnya, ada 4 asal, kemudian ada 5 tujuan. Nah, di sini kita cari dulu sel dengan biaya yang terkecil. Dari sisi yang sebelah kiri ya, jadi kita sesuaikan. Jadi yang sebelah kiri ini yang terkecil di antara yang lain itu yang mana? Yang dua kan gitu ya. Mungkin kita buat tabel baru supaya tidak bingung. Jadi di sini ada A, kemudian B, C dan D. Kemudian di sini ada permintaan, mungkin kita singkat P gitu ya. Oke. Selanjutnya tujuannya ada P, Q, R, S, dan T. Kemudian kapasitas kita singkat sebagai K gitu ya. Nah, dari dua ini bisa diisi berapa? Kita sesuaikan permintaan dan kapasitas. Ternyata permintaan yang diminta dari si tujuan ini ternyata 360, tetapi kapasitasnya 810. Berarti permintaan sudah bisa kita berikan semuanya kan gitu, karena di sini kapasitasnya lebih dari permintaan, sehingga permintaan di sini terpenuhi semua. Berarti di sini berapa? 2, kemudian di sini ada 360. Nah, tetapi di sini dikurangi ya, kalau yang di sini ya. Di sini dikurangi 360 berarti sama dengan berapa? 540 ya. Oh, ini 810, sorry. 810 kurangi 360 berarti 450 ya. Oke. 450. Kemudian kita cari sel yang lainnya. Tetapi sebelum itu kita di sini supaya tidak bingung. Jadi di sini apa? Di sini untuk permintaan sudah habis semua ya, sudah terpenuhi semua ya. Berarti kita di sini coret aja supaya tidak bingung. Kita coret supaya tidak bingung ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita cari sel yang termurah lagi. Nah, di sini ternyata kita peroleh di sini AQ ya, di sel AQ ini biaya ongkosnya 2. Kemudian apa yang kita lakukan? Di sini kita sesuaikan antara permintaan dan kapasitas kan gitu. Permintaannya 720, kapasitasnya 900. Berarti yang kita pilih yang mana? Yang 720 tentu ya. Berarti di sini kita tuliskan berapa? 720 ya. Oke. Di sini berarti kita coret ya.
Nah, di sini 900 kurangi 720 berapa ini? 180 ya. Oke. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, tapi jangan lupa supaya tidak bingung nanti di sini kita perlu coret ya, karena permintaannya sudah terpenuhi semua. Oke. Berikutnya sel yang termurah lagi yang mana? Sel yang termurah. Ada 2. Ini ya. Oke ya. Oke, jadi kita pilih di sini 2. Nah, kita pertimbangkan kapasitas dan permintaan. Kapasitasnya 540, permintaannya 720. Berarti yang kita tulis di sini berapa? 540 ya. Berarti kapasitasnya berarti kurang, permintaannya masih ada kan gitu ya. BT. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada 2, kemudian 540. Di sini habis. Di sini berarti masih tersisa berapa? 180 gitu ya. Kemudian jangan lupa sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, kita silang dulu, kita cross dulu, kita hilangkan dulu bagian yang sudah habis. Nah, di sini permintaannya masih, berarti kolom ini tidak usah kita coret kan gitu. Tetapi yang kapasitas ini ternyata sudah habis, berarti kita perlu coret supaya nanti tidak kita gunakan lagi. Kalau nanti kita gunakan lagi ya berarti ya nanti kemungkinan salah kan gitu. Selanjutnya tahap berikutnya apa? Kita cari sel yang termurah lagi. Sel yang termurah lagi itu yang mana? Ada 10, ada 12, berarti 10 ya. Oke. 10 kita pertimbangkan kapasitas dan permintaannya. Ternyata permintaannya lebih kecil daripada kapasitas. Berarti terpenuhi ya. Berarti terpenuhi semua untuk permintaannya. Berarti di sini sel DR. Oke, DR. Jadi di sini ada 10, kemudian kita tulis 540 kan gitu. Sudah terpenuhi. Berarti kapasitasnya masih tersisa berapa? 450 itu ya. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, tentu kita cek yang mana yang habis, apakah permintaannya ataukah kapasitasnya. Ternyata permintaannya. Berarti yang kita coret berarti yang bagian kolomnya kan gitu. Berikutnya sel dengan harga yang termurah atau biaya yang termurah lagi yang mana? Yang sel dengan biaya 12 ya. Ada AS dan ada CS. Mungkin kita bisa ambil yang AS dulu ya karena yang atas begitu. Berarti kita pilih yang ini. AS. Ini kita pertimbangkan lagi antara permintaan dan kapasitas. Ternyata kapasitasnya tinggal 180, tetapi permintaannya 900. Berarti kapasitas ini kita alokasikan dulu untuk memenuhi permintaan dari A ya. Kemudian untuk memenuhi permintaan dari S, maksudnya untuk memenuhi permintaan dari S, tetapi nanti juga kita tambahkan dari sumber lain untuk memenuhi permintaan dari S ini. Berarti yang kita tulis di sini berapa? AS-nya 12 180 gitu ya. Berarti di sini habis. Di sini tersisa berapa? 720 ya. Oke. Berikutnya nilai dengan biaya termurah lagi yang mana? Berarti ini kita cross dulu ya supaya nanti nggak lupa karena sudah habis. Berarti yang termurah lagi yang mana? Oh, yang CS. Berarti kita lingkari dulu yang CS. Pertimbangkan dari permintaan dan kapasitas yang ada, ini berapa yang kita tulis di sini? 450 gitu ya, karena kapasitasnya ternyata lebih kecil daripada permintaan, sehingga kapasitas ini digunakan untuk mengalokasikan permintaan barang dari S supaya terpenuhi dulu kan gitu. Sehingga di sini 450 dialokasikan di sini semua. Di situ sel CS. Oke, sel CS di sini ya. Berarti kita tulis berapa di sini? 12 450 gitu ya. 450. Oke. Berarti yang di sini habis, yang di sini berapa? 180 gitu ya. Betul nggak? Oh, salah.
270. Betul. 270 ya. Oke. Berarti kita lihat di sini antara kapasitas dan permintaan. Ini yang perlu kita coret yang mana? Oh, ternyata yang habis adalah kapasitas. Berarti yang kita coret adalah kapasitasnya kan gitu. Kemudian apa? Kemudian kita cari biaya yang terendah lagi setelah 12. Berarti 18 ya. Berarti ini. Kemudian kita sesuaikan lagi antara permintaan dan kapasitas. Ini berapa? 270. Berarti yang kita tulis di sini 270 ya. Berarti sel DS. Sel DS berarti berapa? 18. Di sini 270. Oke. Berarti kita bisa coret ya. Nah, di sini juga jangan lupa kita coret. Berarti di sini sisanya berapa? 180. Ternyata di permintaan di kolom masih 180 dan sel yang tersisa hanya ini. Berarti yang kita masukkan selanjutnya ya di sel DT kan gitu ya. Di DT-nya itu 24 kemudian diisi oleh bilangan 180. Biayanya 180. Oke. Jadi di sini habis kan gitu. Sehingga solusinya di sini ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, 6, 7, 8. Nah, kita kembali lagi flashback kemarin. Solusi layak ini dikatakan layak apabila apa? Apabila M plus N minus 1 kan gitu ya. M-nya berapa? Ada 4, kemudian tujuannya ada 5, 4 tambah 5 9, kurangi 1 8 gitu ya. Nah, di sini solusi layak dikatakan layak apabila solusinya ada 8. Nah, di sini ternyata juga ada 8. Berarti masalah ini itu layak, solusinya layak gitu ya. Kemudian setelah kita cek ini, berikutnya apa? Berikutnya tentu kita cari total biaya yang dikeluarkan kan gitu ya. Total biaya yang dikeluarkan berapa? Berarti berarti gini dulu ya, 2 kali 720 kemudian ditambahkan 2 kali 360 ya, ditambah berapa? 12 kali 180 ditambah berapa itu? 10 kali 540 ditambah 12 kali 450 ditambah 18 kali 270 ditambah 2 kali 540 ditambah 24 ya kali 180. Nah, ini kita kalikan berapa? 1000 ya, seperti kemarin. Karena asumsinya kan dikalikan 1000 dalam ribuan 1000 gitu ya. Nah, kita cek, kita kalikan satu per satu. Jadi 2 kali 720 itu berapa? Berarti 1440 gitu ya. Kemudian 2 kali 360 adalah 720. Kemudian 12 kali 180 itu 2160. Selanjutnya 540 ya. Dan berikutnya ada 12 kali 450. Berapa itu? 5400. Berikutnya ada 18 kali 270. Berarti berapa? 4860. Selanjutnya 2 kali 540 berarti berapa? 1080 gitu ya. Selanjutnya lagi 24 kali 180 berapa? 4320. Baru dikalikan dengan 1000. Oke. Ini pas apa belum? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Jadi kita jumlahkan semuanya 1440
ditambah 720 ditambah 2160 ditambah 5400 ditambah 5400 ditambah 4860 ditambah 1080 ditambah 4320. Oke, sehingga kita akan peroleh sebesar 25.380. Kalau dikalikan 1000 berarti 1000 itu ya. Jadi hasilnya adalah 25 juta. Oke, mungkin itu saja untuk konsep dari masalah transportasi menggunakan metode inspeksi biaya terkecil. Jadi kalau metode NWC kita awali dari pojok kiri atas, kalau metode inspeksi biaya terkecil kita awali dari sel dengan biaya yang paling kecil atau biaya yang paling rendah. Kalau yang kemarin menggunakan metode NWC itu kita bisa peroleh total biayanya itu 51.300.000. Berarti apa? Berarti kita menggunakan metode NWC dan metode inspeksi biaya terkecil, ternyata total biaya yang kita keluarkan lebih minimum menggunakan metode inspeksi biaya terkecil. Berarti metode inspeksi biaya terkecil ini lebih efektif digunakan, lebih bagus digunakan karena apa? Karena tujuan kita itu kan ingin total biaya yang kita bayarkan nanti itu yang paling kecil kan gitu. Tetapi kalau kita pilih yang maksimal tentu kita nanti kan rugi kan gitu. Berarti yang di antara metode NWC dan metode inspeksi biaya terkecil, metode inspeksi biaya terkecil itu lebih baik. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.